Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi sama Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Gimana, bosan gak lihat Bu Guru? Enggak dong, ya tetap semangat ya. Jangan lupa tersenyum, jadi nonton videonya jangan sambil cemberut. Jangan gitu ya, tetap semangat. Ya, kita lanjut ya. Materi kita hari ini yaitu tentang menentukan nilai tempat suatu bilangan. Minggu kemarin Bu Guru sudah ngasih tahu ya, bahwa bilangan itu memiliki tempatnya sendiri-sendiri, memiliki tempatnya masing-masing, atau memiliki rumahnya masing-masing. Masih ingat? Ya, sekarang Bu Guru coba jelaskan lagi ya. Nih, nilai tempat suatu bilangan ada ratusan, yaitu angkanya ada angka 200, 300, 400, dan angka-angka yang lainnya. Selanjutnya ada puluhan, ada 50, 60, 70, 80, 90, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah satuan, contohnya ada 4, 7, dan 9. Ada lagi yang lain ya. Masih ingat kemarin pelajaran kita? Ratusan itu terdiri dari berapa angka anak-anak? Ya, ratusan terdiri dari 3 angka ya. Jadi angkanya itu tidak mesti harus angka, misalnya angka 200, tidak harus angka 2 terus 00. Tidak harus ya, bisa misalnya 213, 247, boleh, yang penting terdiri dari 3 angka. Sedangkan puluhan terdiri dari 2 angka, jadi tidak harus 50, 60, 70 ya. Bisa jadi misalnya 34, 46, pokoknya harus terdiri dari 2 angka. Kemudian satuan. Satuan itu hanya terdiri dari 1 angka. Tidak boleh lebih dari 1 angka, karena kalau dia lebih dari 1 angka, berarti bilangan itu berada di tempat yang lain, bukan di tempat satuan, jadi tidak bisa digabung ya. Kita lanjut. Nah, perhatikan nomor peserta Tony berikut. Isilah titik-titik dengan angka yang tepat nih. Jadi sepertinya Tony akan mengikuti perlombaan. Kira-kira perlombaan apa ya? Ada yang tahu? Sama Bu Guru juga nggak tahu ya. Yang penting di sana tertulis bahwa Tony memiliki nomor peserta yaitu 436 atau angka 4, 3, dan 6. Di sini kita disuruh untuk menentukan angkanya sesuai tempat, yaitu ada ratusan, puluhan, dan satuan. Coba masih ingat nggak? Satu kubus atau satu kotak besar itu jumlah kubusnya ada berapa? Ada berapa kotak kecil-kecil anak-anak? Ada 100. Nah, di situ ada berapa kotak besar ya? Coba dihitung, ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 400. Kita coba. Nah, yang kotak besar itu ratusan ya. Yang kotak kecil atau kotak memanjang ke samping atau memanjang ke bawah itu jumlahnya ada 10, makanya disebut sebagai puluhan. Dan yang kemudian disebut dengan satuan karena dia satu-satu terpisah. Nah, kita coba lihat yang ratusan tadi benar tidak ya jumlahnya ada 400. Benar ya, jadi jumlahnya ada 400. Nah, sekarang di puluhannya ada berapa anak-anak? Ada 3. Kalau 3 berarti menjadi 30. Satuannya ada berapa? Iya, ada 6. Sekarang kita jumlahkan. Masih ingat cara menjumlahkan? Ya, jadi nilai atau bilangan paling kanan kita jumlahkan dengan bilangan di sebelahnya, yaitu 6 ditambahkan dengan 30. 30-nya di mulut, 6-nya ada di jari. Habis 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Berarti 36 ditambah 400 menjadi 436. Kemudian itu ada angka 4, 3, dan 6. Dibacanya berapa anak-anak?
Apakah dibacanya 634 atau 364? Kan ya, jadi dibacanya adalah 436. Jadi kita baca dari angka paling kiri. Karena dia ada 3 angka, otomatis angkanya adalah angka ratusan ya. Kita lanjut. Nah, bilangan 1, 2, 4 itu dibacanya berapa anak-anak? Ya, dibacanya adalah 124. Dapat ditulis dalam bentuk panjang. Contohnya, 1 berarti itu ratusan, 2 adalah puluhan, dan 4 adalah satuan. Jadi kita tulis di situ angkanya. 1 tadi kan ratusan, berarti tulis angka 100. Kemudian ditambah dengan 2 sebagai puluhan berarti 20, terdiri dari 2 angka ya. Dan yang terakhir adalah satuan, jadi angkanya tetap ya. Kemudian perhatikan contoh berikut. Ada angka 3, 2, dan 5. Dibacanya berapa anak-anak? 325. Nah, di situ ada angka 3, 2, dan 5. 3-nya nilai tempatnya ada di ratusan, 2 tempatnya ada di puluhan, dan 5 tempatnya ada di satuan. Nah, di situ juga sudah ada nilainya ya. Jadi nilai 300 adalah 300 dan nilai 20 adalah 2 dan 0, dan satuan 5 tetap di 5. Kemudian 325 dibaca 325. Kemudian lihat tabel di bawahnya. Lengkapi tabel berikut. Ada angka 6, 3, dan 7. Nah, lihat di angka 6, 3, dan 7 nilai tempatnya. 6 ada di tempatnya, ada di mana anak-anak? Ada di ratusan. Nilainya berapa? 600 atau angka 6 dan 00. Kemudian 3 itu nilai tempatnya ada di mana anak-anak? Ya, ada di puluhan. Nilainya gimana? Nilai itu sama dengan angkanya atau tulisannya seperti apa? Ya, jadi angkanya adalah angka 3 dan 0. Selanjutnya 7 sebagai satuan karena dia paling ujung atau paling kanan, itu disebut satuan. Angkanya gimana? Apakah ditambahkan dengan 0-nya 1 atau 0-nya 2? Tidak ya, jadi satuan itu tetap seperti angka semula. Nah, kemudian 637 dibacanya berapa anak-anak? Dibaca 637. Kita lanjut lagi. Masih semangat ya? Nah, bacalah teks di bawah ini dengan teliti. Nah, yang malas baca pasti komen lagi. Aduh ibu, baca lagi. Waktu nggak suka baca. Nggak boleh ya. Harus baca. Coba lihat. Ayo berhitung. Keluarga Nina pergi menonton film di bioskop. Siapa yang udah rindu bioskop? Yang biasanya nonton sama keluarganya. Sabar dulu ya anak-anak. Karena kita masih pandemi, jadi masih belum boleh. Kemudian mereka pergi naik mobil. Ayah memarkir mobil di tempat parkir bioskop. Coba perhatikan tiket parkir ayah di samping. Kemudian tiket parkir ayah bernomor 371. 371 dibaca 371. Bilangan 371 dapat digambarkan menggunakan kubus satuan. Ada 3, 7, dan 1. Angka 3 itu terletak di tempatnya ratusan. Jadi angkanya ada 3 ya. Jadi ada angka 3, 0, dan 0. Kemudian ditambah 7. 7 berarti tempatnya ada di puluhan. Angkanya ada berapa anak-anak? Ada 2, yaitu angka 7 dan 0. Kemudian ditambah dengan satuan. Satuannya berapa? 1. Kemudian lengkapilah titik-titik berikut.
Jadi di situ ada tiketnya nomor 542. Kita lihat ya ratusannya ada berapa? Ada 500. Puluhannya ada di angka 40 dan satuannya ada di angka 2. Jumlahnya berapa anak-anak? 542. Kemudian dibaca 542. Kita lanjut. Nah, mari kita kerjakan bersama. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama ya. Ini artinya bukan cuma anak-anak di rumah aja yang mengerjakan, tapi Bu Guru juga ikut mengerjakan. Jadi kita kerjakan secara bersama-sama ya. Nah, tentukan nilai tempat dan nilai bilangan dari 3, 7, dan 5. Ratusannya ada angka apa anak-anak di ratusannya? Ya, ratusannya ada 7. Nilainya adalah 700 atau 700. Kemudian puluhan. Puluhannya itu angkanya angka berapa anak-anak? Angka 5. Nilainya adalah 50 atau 5 dan 0. Selanjutnya satuan. Satuannya berapa? Lihat angka paling ujung. Ya, 3. Nilainya adalah tetap 3 ya, karena dia satuan. Kemudian angka 7, 5, dan 3 dibaca 753. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Sudah paham? Bu Guru anggap sudah paham ya. Jika memang nanti belum paham, bisa diulang lagi videonya ya. Sekarang kita lanjut ke latihan harian. Jangan lupa ditulis ya. Nah, jadi latihan hariannya itu ada di buku tematik 2A halaman 22. Yaitu ada nomor 2, 3, dan 4. Kemudian ada pada halaman 29 nomor 3, 4, dan 5. Jangan lupa ditulis dulu soalnya, kemudian tulis jawaban di bawahnya. Ingat, dengan tulisan yang bersih dan rapi. Harus belajar berhitung yang benar ya anak-anak. Sekian pembelajaran dari Bu Guru untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.